Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taji Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini, karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kita kepada Rasulullah dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik, hari ini kita bertemu kembali. Insyaallah kita mau bahas tentang iman versus akal. Betul ya Pak? Kenapa iman versus akal ini perlu dibahas? Karena sebagian besar dari kita iman sama akalnya berantem. Iya kan? Berantem. Contoh saja. Rezeki dari Allah. Siapa yang berani bantah bahwa rezeki sudah dijamin Allah? Ada yang berani bantah? Nggak ada yang berani bantah. Tapi masih banyak orang yang bilang kalau saya nggak kerja, bagaimana dapat rezeki? Betul nggak? Tapi dia percaya bahwa rezeki dijamin Allah. Dalilnya banyak banget. Apalagi kalau pakai dalil surat 29 ayat 60. Berapa banyak makhluk bergerak yang tidak mengurus rezekinya diantarkan Allah. Ini kan jadi jaminan buat kita kan. Pak Sarman waktu sakit nyari duit nggak? Dagang nggak? Tapi rezekinya dianterin kan, makanannya dianterin dan lain-lain. Dia nggak mau makan, gitu. Karena nggak enak makan mungkin, ya kan. Makanya harus dimakan itu juga harus dasarnya iman, bukan soal suka nggak suka, soal mau nggak mau, bukan sehat atau sakit, bukan, tapi soal iman. Gitu. Banyak orang yang masih ribut antara akal dengan iman. Nah, hari ini insya Allah kita bahas tentang itu. Saya langsung pamit dari sini. Karena kalau nggak tulis, nggak keluar ininya, inspirasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama teman-teman coba baca dulu surat 2 ayat 21, surat 4 ayat 1, surat 22 ayat 1. Kita cari persamaan dari 3 ayat ini. Coba itu 221. Bang Pani 4 ayat 1. 4 ayat 1 hafal nggak? Kalau 4 ayat 3 hafal kan? Tuh, kalau 4 ayat 3 hafal. Nikahilah 2, 3, 4 hafal. Oh. 22 ayat 1. Coba, siapa yang mau baca 2:21? Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Oke. Wahai manusia, sembahlah, bertakwalah kepada Tuhanmu, gitu ya awalnya ya. Sembahlah Tuhanmu. Ya ayuhan nasu taku. Di situ diartikan berarti sembah. Di Quran lain diartikan bertakwa. Di Al-Quran lain diartikan takutlah. Ya, kita nggak usah ributin artinya, tapi kita punya pemahaman yang sama. Nyembah, takut, dan takwa itu areanya kurang lebih mirip lah. Ya ayuhan nasu taku rabbakum. Coba ayat 4 ayat 1 Pak. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Oke, sama ya depannya ya. Coba Arabnya baca. Ya ayuhan nas. Ya terus. Ya ayuhana suyaku. Taku, ya ayuhan nasu taku, sama kan? Ya sama ya. Ya ayuhan nasu taku. Coba surat 22 ayat 1. Depannya apa? Ya ayuhan nasu taku. Yang ini ya Yohanes budu. Ya ayuhan nasu budu, sorry. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Oke. Di sini wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Ya, di situ 2:21 sembahlah Tuhanmu. Di sini bertakwalah kepada Tuhanmu. Di sana bersembahlah takwalah sama Tuhanmu. Oke? Allah bilang kepada seluruh manusia, sembahlah Tuhanmu. Ini harus ditanya nih, harus dipikir. Kenapa Allah nggak nyuruh sembahlah Allah, tapi sembahlah Tuhanmu? Benar kan? Kalau Allah memaksa, bisa nggak? Sembahlah Allah, bisa nggak? Bisa. Tapi Allah ngomong ke seluruh manusia, sembahlah Tuhanmu. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatis sa'ah azim. Kita ini disuruh sama Allah
untuk menyembah Tuhanmu. Lalu Tuhan kita siapa? Tahu dari mana Tuhan kita Allah? Dari bayi. Saya lahir Islam, tapi nyembah Allah dengan cara yang benar baru 4 tahun terakhir. Sebelumnya, iya sebelumnya ngikut-ngikut orang tua aja kan. Iya kan? Karena bapak saya Islam, akhirnya saya Islam. Bapak saya terawih, saya ngikut. Bapak saya lebaran, saya ikut pakai baju. Ya kan, baju lebaran. Apakah saya menjalankan semua perintah Islam dengan baik? Belum. Kalau bapak saya Kristen, belum tentu hari ini saya berdiri di sini. Belum tentu. Belum tentu saya dari kecil sudah pengen jadi Islam, belum tentu. Lalu kenapa orang-orang itu, contohnya Ustadz Felix Xiao, siapa lagi yang mualaf dari Dewa siapa? Dewa Eka Putu Aji. Deka Prayega, bukan Dewa Putu Aji ya, yang waktu itu ngisi di sini siapa? Iya, Dewa Putu Nah, Aji. itu dia. Terus siapa lagi yang orang Cina? Ko Stephen. Kenapa mereka pindah dari keyakinannya semula ke Islam? Karena dia berpikir, akalnya dipakai buat mencari Tuhan. Allah bisa nggak maksa? Ya ayuhan nasu taqurrab, ya ayuhan nasu budullah, wahai manusia sembahlah Allah. Bisa. Tapi semua ayat yang ujungnya nas manusia, Allah nggak bilang Allah. Allah bilangnya Rabbakum. Tapi kalau pakai ya ayyuhalladzina amanu, pasti. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kalau pakai takwa, pakai iman baru Allah sebut Allah. Oh, banyak banget ayat. Tapi kalau pakai nas, Allah nyuruh, memerintahkan kita untuk mencari Tuhan kita siapa. Jadi akal sebetulnya kalau pakai Quran, perintah pertamanya Allah adalah suruh nyari Tuhan. Nyari Rob, nyari siapa sih Tuhan kita. Saya akal pertama kali saya pakai buat nyari apa? Nyari duit, ya kan? Nyari cewek, nyari apa? Benar nggak Pak? Nyari bisnis. Kita belajar dari siapa nih sekarang? Belajar dari Nabi Ibrahim. Silakan baca tuh 6:76 sampai 78. Ini Nabi Ibrahim pakai akalnya buat mencari Rob, mencari Tuhan. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba, pada saat dia berjalan ketemu kaum yang nyembah bintang, dia bilang, wah benar juga nih nyembah bintang. Ini saya pernah bahas di sini ya. Saya cuma slightly aja diulas ulang. Terus ketemu lagi yang nyembah bulan. Wah kayaknya bulan bener nih. Oh enggak juga. Begitu bulan tenggelam nggak mau. Tiba-tiba ada yang nyembah matahari. Wah ini lebih besar nih. Tapi nggak masuk akalnya dia. Begitu matahari tenggelam, nggak mungkin masa Tuhan tenggelam. Ya kan? Sampai akhirnya Nabi Ibrahim mendapat petunjuk dari Allah. Wah Tuhan saya Allah. Langsung dia bilang apa? Di ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku pencipta langit dan bumi, pencipta matahari, bulan, bintang dan lain-lain. Oke? Di close sama dia. Akalnya yang tadi dipakai buat mencari Tuhan, begitu udah ketemu close. Enggak mau diotak-atik lagi. Buktinya apa? Ayat 80-nya. Wahajau kaumnya mendebatnya, membantahnya. Tapi Nabi Ibrahim bilang, atuhajuni fillahi wa qad hadan. Kamu mau mendebat saya bahwa Allah telah memberi petunjuk kepada saya? Enggak bisa. Dia udah enggak mau terima omongan apapun tentang Tuhan karena dia sudah close Tuhan saya Allah. Nah, pertanyaannya, kita udah close apa belum? Tuhan kita Allah. Sudah close. Oke, kalau memang Tuhan kita sudah close, kalau memang Tuhan kita kalau kita akalnya sudah close bahwa Tuhan kita Allah, berarti kita cek sekarang. Kita cek. Pertama, ini kalau belajar diagram Venn. Belajar diagram Venn masih ingat nggak? Pelajaran matematika zaman dulu, diagram Venn. Lupa? Oke. Nih. Gini. Paskas Bekasi ada 50 orang. Oke? Ada 50 orang. 35 orang Bekasi. Oke? 35 orang Bekasi. 40 orang tinggal di Jakarta. Orang Bekasi tinggal di Jakarta. Oke?
jumlahnya 50. Oke, ini Bekasi, ini yang tinggal di Jakarta. Oke. 35 orang Bekasi, tapi tinggalnya 30 orang Bekasi, 40 orang tinggal di Jakarta. Berapa orang Bekasi yang tinggal di Jakarta, di Bekasi aslinya? Ini dulu pernah pelajaran matematika kayak begini. Pernah nggak? Ya kan? Bulat dimasukin. Nah. Iya. Oke, nanti ketemu di sini nih. Ini ya. Berapa orang Bekasi yang tinggal di Bekasi saja adalah ini, ya kan? Iya. Ini orang Bekasi yang tinggal di Jakarta, ini orang Bekasi yang kadang di Jakarta, kadang di Bekasi. Benar nggak? Iya. Oke? Nah, pertanyaan saya, akal dan iman mirip-mirip kayak begini. Dulu saya, ini introspeksi saya, karena saya nggak mau gibahin orang. Dulu saya akal di sini, iman di sini. Iman sama akal cuma beririsan saja. Kapan? Waktu nikah saya pakai agama, benar nggak? Lebaran saya ikut-ikutan, puasa ngikut, ya nggak? Tapi begitu bisnis pakai nggak? Begitu bergaul sama teman, begitu pilih presiden, presiden. Ya nggak? Pakai nggak kita dulu? Ya kan? Berapa banyak orang yang pakai iman hanya untuk kepentingannya dia sendiri. Dulu saya nggak rajin sholat, begitu ketemu akhwat yang saya suka, sholat pak, biar dia iya alimnya cowok gue gitu ya kan? Bener nggak? Ya bu, gitu bu. Ya zaman dulu bukan sekarang. Ada orang yang akal sama imannya dipisah. Dia berangkat ke masjid, tapi begitu ngomong, lo jangan apa-apa bawa agama dah. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ada orang yang nggak mau pakai iman, cuma akal doang. Ada nggak? Ada. Ini orang ateis nih. Menurut dia semua di dunia ini logis. Nah kita yang mana? Yang ini. Dia berarti kita harus memperbaiki diri dong. Kita pernah bahas di sini surat 22 ayat 46. Ya. Iman versus akal. Sekarang kita mau ngobrol soal ini. Kira-kira kita ada di mana penggunaan iman dan akal kita? Apa bu bacanya? Ya betul. Falam yasiru fil ard. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami. Di situ hati atau akal. Kalau baca Arabnya bu, qulubun. Yaqiluna biha. Oke. Qulubun hati, yaqiluna biha. Yaqilu itu memikirkan, berpikir. Ya kan? Yaqiluna artinya fi'il mudhari. Jamak ya, karena ada waw nun di ujungnya. Akala yaqilu, dia berpikir. Yaqiluna, mereka berpikir. Qulubun yaqiluna biha, hati-hati mereka berpikir. Kalau pakai Quran bu, ini yang harus dilakukan. Hati yang berpikir, berarti hati tempatnya iman, ya hati ya. Berarti hati yang berpikir. Hati yang berpikir, berarti akalnya di bawah komando iman. Saya dulu di sini, sekarang berjuang pindah begini. Makanya apa-apa kalau ditanya orang jawabannya pakai iman. Kenapa ngangkat beras? Jawabannya bisa nggak? Karena nggak ada kerjaan aja. Ada nggak yang jawab gitu? Ada nggak? Pasti jawabannya karena apa? Pengen dapat pertolongan Allah, benar nggak? Ya, pengen dihapuskan dosa, pengen mengalir pahalanya buat orang tua, kan begitu kan? Kenapa kita makan pakai tangan kanan? Nah, jawaban iman atau jawaban akal? Kenal aja Rasulullah belum pernah, ketemu ya belum pernah. Kok tiba-tiba niru dia makan pakai tangan kanan? Kalau pakai akal kejawab nggak bu?
Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Coba jawab pakai akal. Bisa nggak? Dari Nggak bisa. Nah, masuk akal nggak jawaban kayak gitu? Jadi nggak bisa kan kita jawab itu pakai akal. Ini dia, ada area-area kalau dalam diagram Venn, area-area ini akal nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Pengusaha sukses loh Bang Langgeng, motor gede ada banyak, ya nggak? Tapi masih ngangkatin beras, coba mau ngapain? Karena ada kerjaan. Pansos ya, pansos ya. Ada area-area yang akal nggak bisa mikir Pak. Kalau kita masih kayak dulu di sini nih, nanti kita stres. Apalagi yang tadi nih, yang akal sama imannya dipisahin. Akal sama iman dipisah. Pernah dengar nggak tahun lalu Gubernur Tokyo bunuh diri? Dia orang pintar bukan Pak? Punya jabatan tinggi, gubernur. Kok bunuh diri sih? Kayak orang nggak punya, benar nggak? Karena udah nggak kejawab sama akal dia, dan dia nggak tahu harus kemana. Kalau kita kan tahu, oh, kayak kesini nih, minta cari jawabannya, ya kan? Akal udah nggak bisa jawab, kita loncat di luar. Oh di sini jawabannya sudah. Bunuh diri nggak? Mas Agung mau bunuh diri? Enggak. Masih ada ngomong bahasa katanya. Langsung dijawab Ustaz. Ya kan? Ada artis terkenal, siapa? Robbie Williams, bunuh diri. Michael Jackson, mau tidur aja pakai obat, overdosis mati. Benar nggak? Ini orang-orang yang menggunakan akalnya, padahal akal itu terbatas, nggak mungkin bisa menjawab semua hal. Benar nggak? Kenapa? Jangankan jauh-jauh, kenapa sholat menghadap kiblat ke Mekah? Kenapa nggak ngadep ke rumahnya Bang Langgeng aja? Kejawab nggak pakai logika? Enggak. Kenapa jauh-jauh dari Jakarta saya kemari? Nyari apa? Nyari makan. Dari kopi. Ada kopi gue. Ya kan? Nah ini teman-teman semua, kalau kita masih akal versus imannya ini masih begini, akal versus iman, masih tarik-tarikan, iman ditarik akal, akal ditarik iman. Mau berhenti saya dari riba, tapi bagaimana kalau nggak nyicil nggak bisa beli motor? Ribut aja terus sampai kapan dulu. Untung BPKB udah di rumah. Besok dia gadenya sama bapaknya, Pak. Ada sertifikat yang bisa digadein tak? Kalau udah vaksin. Ya. Jadi sekarang di mana posisi akal? Posisi akal itu di bawah komandonya iman. Nah, pertanyaan saya, kita bahas satu-satu ya sekarang ya. Kenapa buang air kecil, buang air besar kita jongkok? Jawabannya karena ikut sunnah dulu sebelum terbukti secara akal. Sekarang terbukti secara akal bahwa itu lebih sehat, betul nggak? Iman duluan lalu akal duluan. Iman duluan. Selama ini kita kalau dijamret teriak dulu apa sabar dulu? Teriak dulu. Teriak itu akal apa iman? Akal. Mending kalau teriaknya maling, teriaknya kalau keluarnya kebun binatang gimana? Ada nggak yang begitu? Ada. Dasar kutu. Emang kutu ada di kebun binatang? Ada. Ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah orang beriman itu orang-orang spesial. Cita-citanya bukan lagi cita-cita yang berkaitan dengan akal. Cita-cita kita berkaitan dengan iman. Apa masih mau cita-citanya cuma jadi presiden doang, Mas Fani? Enggak. Pasti maunya presiden yang masuk surga. Jadi bukan sekedar jadi presiden doang. Mau jadi pengusaha, Pak Sarman, pengusaha yang masuk surga. Makanya ini yang mau inti dari semua ini yang mau saya sampaikan cuma satu ayat saja. 28:77. Dan
Bersarilah Ya. pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Stop sampai situ dulu. Ya, kita lihat satu kalimat ya, wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah. Kejarlah keuntungan akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Kalau dibolak-balik begitu ya. Kejarlah, raihlah dengan apa yang diberikan Allah kepadamu keuntungan negeri akhirat. Jadi ngejar akhirat pakai apa? Pakai apa? Baca aja ayatnya. Pakai apa? Pakai apa yang Allah berikan kepada kita. Benar nggak? Iya kan? Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Kalau mau ngejar akhirat, pakai apa yang Allah berikan kepada kita. Sekarang nih, aduh, keren banget. Sebutin. Allah kasih kita apa aja? Allah kasih mata, Allah kasih tangan, dan lain-lain. Ada yang Allah kasih jabatan, benar nggak? Ada yang Allah kasih uang, Allah kasih bisnis, Allah kasih istri soleha, Allah kasih suami ngeselin. Buat apa? Buat bersabar. Supaya kita ngejar keuntungan akhirat. Siti Asyah itu dapat suami ngeselin siapa? Fir'aun. Dipakai buat punya istana di surga. Jadi dia bukan cuma sekedar pengen hebat di dunia. Dia pengen hebat di ngejar surga itu, ngejar akhirat itu pakai apa yang Allah sudah kasih di sini. Makanya ada pengusaha sekali berbang langgeng masih gotong beras. Buat apa? Pengen dapat keberuntungan di. Kalau cuma sekedar duit, Pak Sarman mungkin nggak butuh lagi, Bu ya. Kalau cuma sekedar makan udah selesai deh. Nah sekarang kita berandai-andai, bukan berandai-andai, ini contoh real di dunia nyata. Ada seorang pengusaha terkenal, perusahaan TV dia punya, bank dia punya, perusahaan TV berapa TV tuh di? Ya boleh itu juga, ya. Tapi Hairul Tanjung nggak pindah ke politik karena dia nggak bikin partai. Siapa yang bikin partai? Businessman. Ya. Businessman. Sudah sukses. Duit banyak, harta banyak, perusahaan banyak. Nggak perlu lagi kerja, karyawannya udah ngerjain buat dia. Kira-kira hidupnya menarik apa enggak? Ada kalau dari sini. Hah? Menarik nggak? Menarik apa enggak? Menarik. Masa? Biasa aja. Biasa aja, Bu. Dia mau McD-nya dibeli. Bukan ayamnya yang dibeli, tapi saham McD-nya dibeli. Karena bisa. Ada rasa. Ada rasa nggak kira-kira dengan kehidupannya? Kita aja yang kayaknya keren tuh karena kita belum pernah ada di situ. Tapi buat dia itu udah nggak menarik, makanya dia pindah ke politik sekarang. Buat apa? Buat menaikkan gairah hidupnya dia. Ini udah dia dapat semua. Berapa keuntungannya dia tahun kemarin? Triliunan. Iya. Nah triliunan kalau dibeliin kerupuk berapa itu? Ya kan? Mau beli Ferrari gampang. Ferrari paling mahal berapa? 20 miliar. Duit dia 1 tahun berapa puluh triliun. Kalau orang sudah di level ini menarik nggak itu? Sekarang nih teman-teman yang udah biasa ngangkat beras, udah berapa tahun ngangkat beras? 3 tahun. Ngangkat beras tiap bulan. Udah biasa aja kan? Ada nggak rasa gengsi, rasa malu lagi, ada nggak? Ada. Udah biasa. Orang itu butuh pindah ke wilayah berikutnya untuk naikin hasratnya, benar nggak? Udah sukses di dunia bisnis, dia pindah ke politik. Dia kencengin bisnis, ya. Semua yang dia hasilkan di bisnis, dia pakai buat mensukseskan dia menuju. Kalau nanti dia sudah jadi di sini, dia maksimalkan di sini buat ngegedein muletnya di sini, bener nggak? Kalau dia udah selesai di sini 2 periode, dia apa lagi berikutnya? 3. Utak-utik undang-undangnya biar panjang lagi. Nih, kalau orang orientasinya akal begini, kalau kita orientasinya apa? Iman. Akhirat kan, iman kan? Kalau udah jadi bisnismen, semua usaha kita ini harus kita lakukan buat apa? Buat akhirat. Buat akhirat. Nih sesuai dengan ayat ini. Bener nggak? Ada yang kepengen jadi bisnismen doang, stop gitu? Enggak lah, saya pengen jadi bisnismen. Nanti kalau udah jadi bisnismen gimana? Mau jadi presiden? Presiden gimana? Mana lagi ya? Stop.
Tetap kan? Ada yang sudah jadi presiden sekarang mau ngapain? Anaknya yang didorong-dorong jadi presiden, dia udah nggak bisa. Ya kan? Karena udah selesai. Coba kalau kita mah nggak selesai mah. Makanya slogan saya, the world is not enough. Bahasa saya tuh keluar. Bahasa saya tuh. Boleh jadi judul lagu kan? Ini judul film James Bond. Filmnya udah lama. Kalau buat saya, kita orang beriman, dunia ini udah nggak cukup, benar nggak? Siapa yang mau mencukupkan dirinya dengan dunia sekarang? Saya udah jadi juragan lele, stop di situ. Semua bisnis kita, mau bisnis lele, bisnis AC, buat ke akhirat. Juragan AC soalnya. Langsung tuh naluri alami buat ngebulinya keluar. Nah, kita itu cita-citanya bukan lagi cita-cita level dunia, Pak. Siapa yang mau jadi presiden di sini? Silakan jadi presiden, nggak dilarang. Yang penting jadi presiden buat mengantarkan kita ke surga. Sudah jadi pengusaha? Apa berhenti di pengusaha? Pengusaha kita harus membawa kita ke surga. Karena meraih keuntungan akhirat dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita ini bukan orang-orang level dunia sebetulnya. Kita ini orang-orang level Langitan. langitan, orang-orang akhirat kita. Makanya buat saya the world is not enough. Dunia ini nggak cukup. Bukan berarti saya nggak suka dunia. Saya suka sama dunia, tapi dunia ini harus saya bawa ke akhirat. Mereka menikmati dunia hanya di dunia saja, benar nggak? Makanya mereka ini yang tadinya udah sukses di dunia jadi ini, terus ngapain pindahnya ke sini? Buat apa? Menikmati dunia lagi. Udah berhasil di sini, dia pakai buat ngegedein ini. Dunia lagi. Bener nggak? Mereka orang-orang level dunia, kita bukan orang-orang level dunia, kita orang-orang level akhirat. Semua usaha kita, apapun itu kita arahkan buat mensukseskan kita menuju akhirat, menuju surga. Dan ini bukan kaleng-kaleng, bukan level kecil, Pak, bukan. Makanya akal sama imannya ini harus sudah klop. Orang kalau belum klop nggak mungkin punya pikiran kayak gini. Dulu saya waktu masih pengen jadi bisnismen, setiap kali bilang, kamu punya duit buat apa? Beli Ferrari, beli Mercy. Cuma itu aja kan cita-citanya kan, pengen kemana? Pengen ke luar negeri, jalan-jalan, segala macam, selesai di situ. Tapi sekarang, andaikan, ini berandai-andai aja. Bu Yuli sukses misalnya, punya duit 5 miliar, 5 triliun. Ya kan? Ibu mau kemana Bu kalau punya uang 5 triliun? Di Manteng. Ya. Apa yang mau Ibu lakukan dengan 5 triliun? Jangan dikasih contekan jawaban. Gak apa-apa, jawab sejujurnya aja. Ibu mau ngapain? Tuh, coba. Pengen punya apa? Rumah Quran. Itu cita-cita dunia atau cita-cita akhirat? Ibu kalau punya uang 100 miliar buat apa? Tuh, anak yatim. Ani punya uang 50.000 buat apa? 50.000 triliun. Bikin masjid. 11.000 triliun di kantong kanan buat apa? Bikin masjid. Bikin masjid. Apakah itu cita-cita dunia, Pak? Bukan. Kita nggak cukup sama dunia, Pak. Kita nggak cukup sama dunia. Makanya kita nggak puas dengan dunia. Berapapun yang kita punya, kita harus bawa ke. Karena Allah bilang di sini, untuk mengejar keuntungan akhirat, pakai yang sudah Allah berikan kepadamu. Punya mata, pakai buat jalan menuju surga, menuju akhirat. Punya tangan, punya kuota, punya laptop nih, laptopnya amal jariahnya banyak. Nanti bersaksi nih laptopnya siapa ini? Amin. Ya, BMI ya, nanti dia bersaksi buat BMI. Ya, nanti laptopnya masuk surga, kita enggak kan repot ya. Ngajak yang punya. Ajak yang punya. Transfer via USB. Jadi teman-teman semua, kita ini cita-citanya bukan cita-cita dunia. Iman sama akal harus klop, baru bisa mewujudkan cita-cita akhirat. Kalau iman sama akal masih berantem, nggak bisa. Lanjutin Bu ayatnya Bu yang ini 2877.
Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Stop sampai situ. Ya, yang pertama Allah bilang untuk ngejar akhirat pakai yang sudah Allah berikan, benar ya? Lalu yang kedua, jangan lupakan hak dunia, benar nggak? Kebahagiaan dunia. Oke, jadi kesimpulannya ini akhirat nih. Untuk ngejar akhirat kita punya modal dari Allah di dunia ini apa? Semuanya, benar nggak? Mata, kaki, tangan, harta, bisnis, duit, istri, anak, semua harus mendukung kita menuju ke. Tapi jangan lupakan ada bagian Anda di dunia. Jangan lupakan. Ya, apa yang udah Allah kasih kita di dunia ini adalah bagian kita di dunia juga. Lalu berapa persen bagian dunia dan akhirat? Berapa yang harus saya pakai buat kenikmatan dunia saya? Lihat bahasa Al-Qur'annya. Walatan sanasibaka, jangan lupakan bagianmu. Ya kan? Kalau gini, besok pengajian di BNI Bekasi. Menu utamanya wagyu. Menu utamanya steak wagyu. Tapi jangan lupakan ada minuman enak dari Mas Hamid. Kira-kira yang utama yang mana? Wagyu. Kalau kita nggak kebagian minuman dari Mas Hamid, kesel apa nggak? Biasa aja, karena itu kan jangan lupakan, cuma pelengkap doang. Bener nggak? Karena utamanya kita ngejar yang wagyunya. Sama ini walatan sanasibaka. Kita ngejar akhiratnya. Meskipun semua omset dunia, aset dunia kita pakai buat ngejar ke akhirat, kalaupun kita kehabisan, marah apa enggak? Enggak akan marah. Enggak akan kesel. Kenapa? Karena ini cuma jangan lupakan. Jangan lupain ya. Fani nanti kalau sudah sukses, jangan lupain saya ya. Artinya kan sekedar kan? Sekedar jangan dilupakan tuh artinya biasa saja, Pak. Nah, pertanyaannya ada yang nanya sama saya 50-50, 60-40, 80-20. Jawaban terbaiknya adalah berapapun persentasenya itu merefleksikan iman kita kepada Allah. Betul nggak? Iya. Orang yang mau mensedekahkan semuanya, contohnya siapa? Rasulullah. Siapa? Rasulullah kan kalau sedekah semua kan, dia cuma sisakan buat kebutuhan makan dia hari ini doang. Benar ya? Itu makanya keimanan Nabi Muhammad nggak ada saingannya lagi. Siapa yang mau niru? Utsman bin Affan pernah mau niru, benar ya? Saya mau sedekahin semua. Rasulullah bilang, jangan. 50% dah, jangan. Sepertiga dia diizinkan sama Rasulullah. Kenapa? Karena khawatir nanti dia nggak kuat. Kalau Rasulullah udah selesai dengan urusan dunia. Jadi kalau ditanya berapanya, silakan refleksikan sendiri keimanan kita sama Allah, Pak. Jangan tanya saya, tanya diri sendiri. Saya mau berapa nih sedekahnya sama Allah? Saya mau berapa yang mau saya berikan sama Allah? Hidup saya 100% buat ngangkat beras atau ngangkat berasnya di sela-sela kalau nggak ada orderan cuci AC? Oh salah ya. Maaf, ini ketelepasan, Pak. Suka otomatis gitu loh, Pak. Gimana sih? Ntar saya ditimpuk sama istri, repot ini. Oke? Orang yang belum selesai sama akhirat, orang yang belum selesai sama urusan dunia, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Apa Bu? Kira-kira? Orang yang belum selesai sama urusan dunianya, orang yang belum selesai sama akalnya, dia masih ngandelin akal aja, belum iman. Akalnya belum diarahkan oleh iman. Apa yang dilakukan sama manusia itu biasanya? Apa? Surat 57 ayat 20. Apa Mas Mani? Alhamdulillah. Ya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan. Ya.
perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Oke. Nah, sampai situ aja. Kalau kita masih pakai akal, hidup kita cuma di sini aja. Tafakhuru wa takatsuru. Ya kan di situ kan ayatnya begitu, tafakhuru min amwal wa takatsur. Tafakhur ini berbangga-bangga, pamer, Pak. Pamer. Coba kalau reuni yang dipamerin apa? Benar nggak? Kalau lebaran ketemu, anaknya udah berapa? Mobilnya apa? Benar nggak? Kalau pakai akal kita begitu nggak? Terus ada nggak orang yang nggak mau datang ke reuni lah? Kenapa? Soalnya nggak punya apa-apa. Karena nggak ada yang dipamerin, nggak ada yang dibanggain. Sama takasur, bermewah-mewah. Al-hakumut takasur. Punya duit. Kalau orang belum selesai dengan akalnya, ini yang tadi saya tanya, Bu, kalau punya uang 5 triliun mau ngapain? Kalau belum selesai dengan akalnya, saya mau punya rumah yang gede, ada kolam renangnya, bener nggak? Terus saya mau keliling dunia, saya mau punya mobil Mercy yang paling mahal. Itu kalau belum selesai dengan akalnya, betul ya Bu ya? Karena sudah selesai dengan akalnya, maka dia jawabannya apa? Pengen punya rumah Quran. Emang dia nggak butuh mobil? Butuh kan Bu ya? Tapi mobilnya nggak lagi dipakai buat berbangga-bangga dan berlomba-lomba sama orang lain, bermewah-mewah. Makanya wajar Pak, wajar kalau orang beriman tuh tanya, Ustaz kok punya uang tapi nggak beli mobil mewah? Saya nggak butuh. Ya kan? Ada orang punya mobil mewah dikasih-kasihkan, pakai aja. Logikanya masuk nggak? Masuk. Sementara ada orang di luar sana yang mobilnya cuma mobil 100-200 juta, begitu lecet, stresnya minta ampun. Apalagi kalau mobilnya Mercy, coba bayangin coba. Mobil 200 juta aja lecet, musuhan tuh sama saudaranya tuh yang minjem tuh. Besok-besok gua nggak pinjemin lagi loh. Ada nggak yang begitu? Banyak. Coba kalau mobilnya mobil 2 miliar kira-kira gimana? Gak usah pindah. Dibunuh kali itu saudaranya, benar nggak? Turin Alphard yang ada. Ya kan? Orang-orang yang sudah selesai sama urusan dunia nggak mungkin begini, Pak. Nggak mungkin begini. Orang yang sudah selesai sama urusan dunia apa responnya? 57 23. Di sini Mas, di sini belakang Pani lumayan pemandangannya indah. Saya. Apa coba? Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Nah, Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. ya. Oke. Orang yang sudah selesai dengan urusan dunia dapat biasa aja, nggak dapat biasa aja. Nggak dapat nggak sedih. Saya nggak punya Mercy selama di dunia, biasa aja kali. Benar nggak? Saya dapat, langsung gue sukses nih. Orang sukses tuh begini. Enggak, kita biasa aja. Saya pernah bahas ini grafiknya sama ya, bukan grafik begini terlalu jauh. Ya, kalau nggak dapat turun bang, kalau dapat sombong bang. Kita biasa aja di tengah-tengah. Jadi yang punya Mercy gotong beras, yang nggak punya Mercy kasihan deh lu. Yang punya Mercy gotong beras juga, nggak ada bedanya. Yang hari ini makan pakai wagyu, gotong beras. Yang hari ini belum makan, gotong beras, sama aja. Makanya para sahabat, sekarang coba lihat sahabat. Nabi Muhammad itu sahabatnya Rasulullah SAW ya, ada yang kaya nggak sahabatnya? Banyak. Ada banyak. Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Ada yang miskin nggak? Banyak. Ada. Zaid bin Haritsah itu budak, benar ya? Bilal bin Rabah budak, miskin nggak dia? Tapi kalau ngumpul di masjid ada yang minder nggak? Karena gue minder masjid dia orang kaya, gue budak, ada nggak? Karena kita biasa aja. Yang kaya biasa aja, yang miskin biasa aja. Sehingga nggak ada jarak lu budak belah sono, nggak ada. Coba kalau kita bergaul di masyarakat, saya ngelihat satu orang, ngelihat kejadian beberapa hari yang lalu di masjid. Jadi laki-laki pakai kaos biasa saja,
pakai celana panjang biasa aja, sholat persis di belakang imam sama bapak-bapak. Kamu di belakang. Saya bilang, ya Allah. Saya bilang, ya Allah, ini bahaya loh, benarkah? Segitu? Di masjid? Ya mungkin, tapi saya nggak tahu. Nah, coba lihat sahabat-sahabat Rasulullah dan para sahabat, ada nggak yang minder? Nggak ada. Nah sekarang di Paskas ini ada nggak yang punya duit hari ini? Ada nggak yang nggak punya duit? Kalau yang nggak punya duit minder berarti dia nggak, dia belum selesai sama urusan dunianya. Kalau yang punya duit sombong, dia belum selesai sama urusan dunianya. Kita ini bukan orang level dunia, kita ini orang level akhirat. Dunia kita kejar cuma buat memuluskan kita ke akhirat. Jadi kalau kita masih cuma bermain di level dunia, nggak ada bedanya kita sama mereka. Kita ngangkat beras buat cita-cita ke akhirat. Kita sedekah padahal kita sendiri nggak cukup. Buat apa? Ya kan, buat kita akhir. Makanya dunia nggak cukup buat kita. Bukan berarti kita nggak butuh dunia. Makanya salah tuh ada orang ngomong di luaran sana, orang beriman mah nggak butuh dunia. Siapa bilang kita butuh dunia? Ngejar akhirat pakai dunia. Makanya kerja, bisnis, usaha niatnya buat akhirat. Ya, jadi kerja ya harus kerja, jangan nggak kerja. Kalau memang maunya kerja. Lalu kalau nggak mau kerja, usaha, jangan tidur aja juga gitu. Karena ada juga, ayo kerja, lagi usaha ini, padahal tiduran aja. Ini orang males, tadi ngomongnya males syar'i gitu ya. Males syariah. Halu ya, halusinasi aja kerjanya, ngayal aja. Yang bikin kita menghayal siapa? Setan. Ada dalilnya? Harus ada dalilnya Pak. Kalau nggak ada dalilnya aneh. Dasarnya apa? Dalilnya surat 4 ayat 119, 120. Ya, wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurur. Setan itu cuma membangkitkan angan-angan kosong saja. Makanya kalau hari ini yang menghayal besok kalau saya jadi presiden, lalu setan tuh. Nah, jangan dipikirin jadi presidennya, berjuang saja, jalanin prosesnya. Jalani prosesnya sampai berhasil jadi presidennya. Begitu jadi presiden, gunakan sebesar-besarnya buat akhirat. Bukan gunakan sebesar-besarnya buat memperkaya diri, buat memperpanjang jabatan. Nah. Ya. Bismillah, komisaris. Ya, ada tukang bakso banget. Oh iya. Oke. Karena Allah kan sudah bilang wala surat 2 ayat 94 tuh, Pak. Bukan 94-nya berarti 94 96 berarti. Wala tajidannahum aqrasun nasala ayat. Ya 96 ya? Iya. Coba apa artinya? Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka mengikuti manusia yang paling tamak akan kehidupan ini. Manusia yang paling tamak akan urusan dunia. Apa ciri-cirinya, Mas? Akan lebih tamak dari orang musyrik. Lanjut. Masing-masing dari mereka ini diberi umur 1000 tahun. Nah, pengen lebih panjang lagi. Yang umurnya 100 tahun pengen 1000 tahun, yang 2 periode pengen 3 periode. Iya kan? Iya. Ada ya kan? Udah negara meriang. Iya, rada-rada ya. Ngeri ya. Habis itu kan saya pamit Pak. Yang kena Paskas Bekasi. Bukan saya. Takut nggak? Kalau ngomong gini takut nggak? Takut? Ada dalilnya nggak? Ada dalilnya Pak. 81. Nabi Ibrahim itu ditakut-takutin. Dia jawab wa kaifa akhafu ma asraktum wa la takhafuna annakum asraktum billahi ma lam yunzil bihi ala sultana. Coba. Ya, coba baca. Bagaimana kamu takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah? Padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangannya kepadamu untuk menyekutukannya. Ngomong kayak begini, takut. Dia aja nggak takut sama Allah kok. Ngapain kita takut sama mereka? Kalau bulan depan saya nggak ada, tolong aja maafin saya.
Saya juga kirimin nasi padang ya tiap hari ya. Astagfirullah. Oke? Kita ini bukan orang level dunia, kita orang level akhir. Kita nggak nyari nikmat dunia, tapi kita nyari nikmat akhirat. Makanya itu semua bisa dicapai kalau akal sama iman kita sudah berdamai, bukan lagi ribut. Posisinya iman dan akal seperti gambar yang tadi. Akal, iman. Semua yang diproduksi akal selalu di bawah tuntunan iman. Jadi besok-besok kalau ada yang bilang kalau ada yang sakit, keluar dari lisannya apa? Alhamdulillah. Allah kasih saya sakit, berarti Allah mau menghapuskan dosa-dosa saya. Betul nggak? Alhamdulillah hari ini saya nikah, berarti apa? Berarti Allah mau lengkapi iman saya, memimpin seorang perempuan ahwat sehingga dia bisa mendorong saya masuk surga. Jadi ngomongnya semuanya diarahkan ke akhirat semua. Ada nggak orang sebel yang kalau setiap kita ngomong apapun dibawanya ke area iman? Ada nggak yang sebel? Ada. Saya termasuk orang yang dia apa-apa aja dalil, dia apa-apa aja dalil. Begitu ketemu saya bilang ini, ente sebutin satu aktivitas di hidup ente yang nggak pakai dalil. Sebut, saya bilang. Dia mikir, yang paling kecil aja, kenapa ente buang air kecil? Ya karena kalau nggak dibuang saya sakit. Itu dalilnya, Pak. Benar nggak? Kenapa tidur? Karena ngantuk. Kenapa makan? Apa? Itu kan jadi dalilnya. Kenapa kita makan? Benar nggak? Jadi mana kehidupan di dunia yang nggak pakai dalil? Sebutin. Orang yang ngomong begitu dia nggak ngerti dalil. Dalil itu ada dua, dalil akal sama dalil nakli. Dalil akli, dalil nakli. Dalil akal adalah pemikiran kita. Tuh nikah. Kenapa nikah? Ya kan saya pengen menyalurkan. Nah itu akal. Kenapa makan? Salah lapar. Itu akal. Kenapa ngangkat beras? Karena pengen dapat ridha Allah. Itu dalil nakli, Pak. Pakai dalil Quran, pakai dalil Quran dan Sunnah. Jadi semua hidup kita ini pakai dalil, Pak. Sekarang tinggal datang ke sini dalilnya apa? Dalil kita bukan dalil dunia, tapi dalil kita dalil akal. Itu sudah di bawah levelnya. Makanya buat orang-orang kayak kita ini harusnya dunia datang tuh rasanya hina. Ya, dunia datang tuh hina. Kenapa? Ya nggak ada harganya. Datang 1 miliar, sedekahin 700 juta. 300 jutanya ya mungkin dipakai buat yang lain-lain, buat usaha dan lain-lain. Lebih banyak yang dikasih buat Allah dibanding yang dia nikmati sendiri. Benar nggak? Itu kan hina namanya. Coba orang yang punya uang 1 juta, sedekah 1.999.000 buat dia. Berarti dunia masih istimewa buat dia, benar nggak? Tapi orang yang punya uang 1 juta, sedekah 700.000, 300.000 buat kebutuhannya dia. Berarti kan 1 juta udah nggak ada artinya buat dia, benar nggak? Ada nggak orang kayak gitu? Ada guru-guru kita kayak begitu. Ustadz Lukman punya aset yang dia sebut cuma motor kan, atas nama dia, dan sudah mau dia geser juga. Habis semuanya buat Allah. Bang EN bangun masjid, uang masjidnya belum berdiri, dia udah nyumbangin ke masjid-masjid lain biar berdiri. Coba, udah hina sebetulnya. Sudah nggak ada harganya di mata kita. Dunia itu udah nggak ada harganya. Jadi kita udah nggak cukup dengan dunia. Nah, baju 150 juta, peci 155 juta, Bang Roni yang beli. Ada harganya nggak? Ada. Cuma yang saya bingung, ada orang yang jual celana dalam harga 50 juta dibeli. Ada nggak? Tahun lalu, awal-awal pandemi, celana dalam belum dicuci, dijual 50 juta dan dibeli sama orang. Dalilnya apa itu dia beli itu? Dalil nafsu, dalil akal. Kalau kita kan dalilnya akhirat kan. 150 juta dibeli dapat peci, 150 jutanya jadi masjid di Palu. Akhirat yang dikejar. Lah kalau beli celana dalam 50 juta, belum dicuci pula, emang dia pakai itu? Coba bayangin. Ini kan dalilnya dalil apa? Dalil nafsu. Makanya Allah bilang apa? Surat 25 43 45 23. Yang 45 23 aja deh, Bang, buka. Sama soalnya. Apa roya aita? Ani takhoza ilahahu hawa.
Apa artinya apa? Ini yang mana? Yang Al-Jasiyah apa yang Al-Furqan? Al-Jasiyah. Coba Al-Jasiyah artinya apa, Mas? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Nah, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, Allah biarkan dia sesat dengan pengetahuannya. Sesat gitu, uang 50 juta dibeliin celana dalam, sesat ya Pak? Sesat sudah dengan pengetahuannya. Oh, jadi apa tuh duit? Dijual lagi juga celana dalam nggak laku. Tapi 50 jutanya jadi pahala nggak? Enggak. Tapi 150 juta dibeliin peci, 150 jutanya dibangun masjid, jadi beras, jadi apa itu? Ini investasi yang nggak pernah rugi loh. Makanya Allah bilang investasi yang tidak pernah rugi. Jadi teman-teman semua, ini yang mau saya sampaikan, akal versus iman. Kita ini bukan orang yang bercita-cita level akal. Akal cuma dipakai memuluskan jalan kita menuju akhirat. Akal dipakai untuk menguatkan iman. Jadi akal dipakai bukan buat menghancurkan iman, bukan. Nabi Ibrahim kan pernah minta juga sama Allah, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati, kan gitu. Allah bilang, afala tu'min, emang kamu enggak beriman kepadaku? Nabi Ibrahim bilang, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bukan, tapi untuk menguatkan keimananku. Jadi akal itu dipakai buat menguatkan iman. Jadi Nabi Ibrahim pengen lihat Allah membangkitkan yang mati, bukan buat ngebantah Allah, bukan. Tapi untuk menguatkan imannya. Ini surat Al-Baqarah ayat 160. Kita disuruh, kita minta bukti, tapi buat apa coba? Rata-rata buat ngebantah. Benar nggak? Coba tunjukin ke gua buktinya orang yang berhenti kerja dari riba sukses. Begitu ketemu nih sukses, dia paling kebetulan aja. Paling bapaknya orang kaya, banyak alasannya, benar nggak? Padahal udah jelas loh buktinya dia sukses. Apa benar yang angkat beras hidupnya tenang? Saya pengen lihat orangnya mana. Begitu ketemu, ya emang dia mah pembawaannya dari zaman dulu begitu, ya nggak? Begitu dapat bukti kita pakai buat ngebantah balik. Jadi teman-teman semua, akal itu harus dipakai buat menguatkan keimanan, bukan buat menghancurkan keimanan. Dan ini yang belum banyak kita kuasai. Kita masih sering berantem dengan diri sendiri. Makanya Nabi Muhammad bilang kan, umatku di akhir zaman musuhnya siapa? Dirinya sendiri. Kenapa? Karena akal sama imannya berantem. Coba kalau akalnya sudah di bawah kontrol iman, nggak ada berantemnya. Beneran. Saya ketemu sama Ustadz almarhum Ustadz Hari Mukti. Dia bilang saya nikah sama istri saya 17 tahun, nggak pernah berantem. Kenapa? Karena mereka menikah pakai iman. Jadi suaminya pulang nggak bawa duit, nggak diomelin. Istri pulang masaknya keasinan, nggak ngambek. Ya kan? Kenapa? Karena keasinan, karena izin Allah, betul nggak? Pulang nggak bawa uang yang cukup karena izin Allah. Jadi mau berantem dari mana? Nggak berantem sih Pak, malam tidurnya di luar. Iya kan? Nggak mau duit nambah lu, gitu lagi. Oke, segitu dulu. Mungkin ada yang mau ditanyain? Masih ada waktu 1,5 jam lagi. Silakan. Allahu a'lam bishawab. Saya bangga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini iman kalau masih ngelawan diri sendiri ya. Pertama, yang harus diingat surat 4 ayat 78. Dibaca dulu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Wa in tusibkum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibkum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Kullu min indillah. Coba baca artinya. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Oke, ini ya, posisi ayatnya sudah dibuka dengan dimanapun kamu berada, kematian akan menghampirimu. Ini kalau mau diluaskan, dimanapun cara ente bisnis, kalau mau rugi ya rugi aja, benar nggak? Mirip nggak bahasanya? Mau sehebat apapun ente dagang, kalau Allah bilang nggak laku, ya nggak laku juga, benar nggak?
dimanapun kamu berada, kalau memang harus mati ya mati aja, bener nggak? Lanjutin coba. Apa nih, hujan ya? Iya, hujan. Oh, Dan itu kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan oke. umpamai kamu beroleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Oke, ya kita breakdown. Kalau dapat kebaikan, mereka bilang dari Allah. Oke, lanjut. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Ini Muhammad. nyalain orang. Udah nggak? Ujungnya lanjutin. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Nah, baik buruk semuanya dari ya. Hujan. Maka melihat orang-orang itu, orang munafik hampir tidak memahami kebijaksanaan sedikitpun. Ya, pamaliha ulai qaumil la yakaduna yaquluna sabi. Oke? Ini ujian, nggak apa-apa mas. Temenin aja. Berarti emang bagian ini ente nggak boleh denger. Cuma istri ente doang yang boleh denger berarti nih. Ya, kalau iman masih melawan diri sendiri, ingat Allah bilang semua yang baik dan buruk dari Allah. Untung dari Allah, rugi dari Allah. Ini mental yang harus dimiliki oleh kita. Jadi kalau hari ini saya datang terlambat, siapa? Karena Allah juga. Meskipun ayat 79-nya ya, ayat 79 Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Oke. Salah sendiri. Baik buruk itu semua datangnya dari Allah. Cuma ada sebabnya. Kalau baik 100% dari Allah, kalau buruk salah kita. Lah kalau salah kita terus ngapain jadi berantem sama diri sendiri? Benar nggak? Salah saya nih, saya datang terlambat. Terus saya harus ngeributin gitu sama diri saya sendiri. Lu Sindra, lu. Terus saya stres gitu. Ih, ketawa saya. Ya. Jadi orang yang masih berantem antara iman dengan dirinya adalah orang-orang yang belum mau menerima kalau dirinya salah. Masih maunya salahin orang. Ya kan? Misalnya bapak sih, bapak nggak kerja keras, loh padahal udah berangkat jam 6 pulang jam 6 malam berangkatnya, di sononya dia tidur. Iya kerjaan dia tidur sekarang semalam ya. Kenapa bang? Ya, kalau kita masih berantem iman sama akal kita berarti kita masih sering nyalahin orang. Dan yang mereka ayat-ayat yang tentang nyalain orang ini, 25-28. Coba lihat dulu 25-28 siapa? Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akadku. Baca mundur mas, ayat 27-nya. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya. Seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Nah, orang zalim ya, begitu masuk neraka baru nyesel. Dia baru nyesel kenapa gua nggak ikut jalan Rasul ya. Ayat 28-nya. Kecelakaan. Ya, celaka besar lah buat saya. Nyalain orang. Orang yang nyalain orang itu adalah orang-orang yang sudah kena bencana, pada akhirnya nyalain orang. Ya, jadi kalau yang namanya nyalain orang itu udah pasti orang-orang yang dapat bencana. Itu 25-28, 28-78 gitu mas. Mas Fani ada 28-78 surat Al-Qasas. Apa? Silakan. Ya.
Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Ya. Tidaklah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya. Oke. Jadi yang pertama adalah nyalahin orang lain. Yang kedua, kalau dia berhasil merasa itu usahanya sendiri. Orang yang masih berantem akal sama imannya, orang yang imannya masih, akalnya masih mengalahkan imannya, ini adalah orang-orang yang sifatnya begini. Kalau gagal salahin orang, kalau sukses untung ada gue. Bener nggak? Kalau nggak ada gue bangkrut nih perusahaan nih. Kalau nggak ada gue ini beras nggak nyampe nih ke sini nih. Nah itu dah. Cuma dua itu aja mas penyebab utamanya. Kalau iman kita masih kalah sama akal, penyebab utamanya ini. Satu, nggak menerima kesalahan sendiri. Yang kedua, merasa kalau sukses karena dia. Dan dua-dua ini adalah ciri-ciri orang yang sombong. Bener nggak? Kalau orang sombong mana pernah mau ngaku salah, bener nggak? Kalau sukses ngakunya dia yang paling berjasa. Jadi kesimpulannya, orang yang akalnya masih mengalahkan imannya adalah orang sombong. Sekarang pertanyaan saya, iblis itu pernah tinggal di surga apa belum? Pernah. Pernah jadi khalifah juga di bumi, disuruh membereskan masalah-masalah waktu malaikat memimpin bumi berantakan kan? Akhirnya iblis tuh yang belum iblis waktu itu ya. Azazil namanya masih Azazil. Nah, iblis yang namanya Azazil pernah jadi khalifah, pernah mengabdi sama Allah. Lalu tiba-tiba begitu diciptakan Nabi Adam, dia disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia pakai akalnya daripada coba gara-gara dia anak baru nih, kok gue sujud sama dia, bener gak? Kok gue harus ngalah sama dia nih, anak baru. Makanya langsung dia bilang waktu ditanya sama Allah kan, qala ma mana aka alla tasjuda id amartu, qala ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Dia belum pernah ngapa-ngapain ya Allah, saya udah pernah memimpin, memberesin dunia. Ya kan? Orang yang kalahin imannya dengan akal adalah orang sombong. Jadi gimana imannya harus menang lawan akal? Jadilah orang rendah hati. Jangan sombong. Itu aja dulu. Besok-besok kalau beras alhamdulillah bisa banyak ya. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah. Berkat pertolongan kita semua. Jadi jangan, ya kan gue promosi kemana-mana bro, akhirnya masuk tuh banyak bro, itu udah sombong. Kalau sudah sombong, imannya kalah sama akal. Gitu ya Bang Langgeng ya, mudah-mudahan menjawab. Kalau nggak menjawab, ya undang lagi bulan depan. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya? Kalau saya nggak ada, mohon maaf ya, nanti masih kasus yang tadi. Bisa live sih. Bisa live di. Bisa live. Takutnya nanti diciduk saya. Indra bikin mural di sini takut. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Kayaknya gue nggak suka banget sama dia ya. Nggak begitu ya. Nggak. Tapi saya emang nggak dukung. Maaf. Yang diungkapkan Ustaz. Ada lagi yang mau nanya? 10 menit lagi, 15 menit lagi sebelum zuhur. Zuhur jam berapa di sini? 11.52 ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ibu-ibu biasanya banyak yang mau ditanya. Oh iya, silakan Bang Fani. Kan Ustaz sekarang menuju berpindah atau sudah sampai berpindah menuju diagram akal di dalam, iman di luar. Proses seperti itu kan lumayan agak sulit ya. Prosesnya gimana dan bila menanggulanginya gimana? Oke. Ini pertanyaan susah. Soalnya saya belajarnya 4 tahun. Berarti jawabnya 4 tahun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gini. Sebetulnya Mas, caranya sangat-sangat gampang. Apa coba? Caranya kuasai saja Al-Quran. Mau bukti? Allah bilang begini di surat 6 154.
Coba baca dulu. Summa ataina Musal kitaba tamaman ala ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai' wa hudan wa rahmah. Coba. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan. Oke. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu. Jadi pertanyaan itu terjawab dengan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Dulu Nabi Musa dikasihnya Taurat. Oke, sekarang kita lihat yang ini 1689. Wa nazzalna ilaikal kitaba tibyana likulli syai'. Ya. 1689. Dan ingatlah pada hari ketika kami masukkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dan mereka sendiri. Oke. Dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira kepada manusia. Nah, sebagai petunjuk dan rahmat, Al-Quran bisa menjelaskan segala sesuatu. Jadi kalau saya ditanya sekarang, kok perjuangan begini, akal tadinya iman jadi begini ya, ini gimana? Al-Quran Pak. Al-Quran. Caranya gimana? Ya awalnya mah dibaca, terus dibaca artinya, dipikirin sampai ketemu. Udah ketemu, ditabayunin sama ustadz yang lebih berpengalaman, yang memang punya sekolahnya gitu ya, pernah belajar secara formalnya. Jadi kalau mau menguasai kayak begini, iman bisa kuat daripada akal, Al-Qur'annya jangan jauh-jauh, Pak. Dibaca terus. 4126. Silakan baca. Orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Oke, itu poinnya Pak. Kalau kita jauh dari Quran, kita ini kalah. Posisi terlemah orang beriman adalah jauh dari Quran. Itu. Sekarang ini mohon maaf ya, bukan saya mau menghasut, bukan apa. Di sunnah saja kita berantem, benar nggak? Ada yang sunnahnya bilang nggak musik sama nggak musik berantem Pak. Isbal sama la isbal berantem Pak. Tapi pertanyaan saya, kalau soal Quran ada yang berantem nggak? Nggak ada. Bukan berarti Quran lebih baik, bukan. Memang Quran kan nomor 1, bawahnya sunnah. Disebutnya makanya sama Nabi Muhammad kan taraktu fikum amroini, ya kan? Aku wariskan kepadamu 2 hal, lan tadilu mata masaktum bihima, tidak akan tersesat kalau kamu pegang dua-duanya. Nomor 1 kitabullah wa sunnat rasul. Kitabullah wa sunnat rasul. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul. Kitab Allahnya belum dikuasai, udah ribut di sunnatullahnya, di sunnah Rasulnya. Yang ribut sama sunnah Rasul, saya pernah berdebat sama mereka. Mereka yang ngeributin sunnah Rasul, begitu saya tanya dalil Quran yang nggak tahu. Iya benar. Iya kan kata guru gue. Sementara guru kita itu manusia apa bukan? Manusia bisa salah apa enggak? Bisa. Orang Imam Syafi'i sama Imam Malik saja, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad nggak sepakat soal kunut. Itu orang soleh. Benar nggak? Imam Syafi'i sama Imam Ahmad nggak sepakat soal kunut. Satu sahih, satu dhaif. Ya kan? Imam Syafi'i mensahihkan, Imam Ahmad mendoifkan. Makanya mazhab Syafi'i kunut, mazhab Ahmad Hambali nggak kunut. Nah, mereka mah berdua, meskipun nggak sepakat soal kunut, amal soleh yang lainnya banyak, benar nggak?
ilmunya yang lainnya banyak, sehingga kalau konsep timbangan, ya, kalau dia punya ketidaksepakatan di sini, tapi dia masih punya amal soleh yang lebih gede lagi, yang pada akhirnya timbangannya jadi banyakkan amal solehnya dibanding kita, Pak. Kita ribut soal sunnah, tapi amal soleh yang lain nggak ada, Pak. Begitu ditimbang, kebalik, masuk neraka juga kita, Pak. Iya kan? Berantemnya yang banyak, bikin dosa aja, Pak. Sehingga begitu ditimbang, ini berantemnya, ini amal solehnya, akhirnya masuk. Kan konsepnya timbangan, betul nggak? Pahala ditimbang lawan dosa. Kalau beratan pahala masuk surga. Kalau beratan dosa, kalau balance, iya. Nggak tahu kalau balance, kita minta rahmat Allah aja lah, ya kan? Tahu Bang Langgeng aja. Telepon Bang Langgeng, kalau transferin dikit Pak, biar berat ke sini. Jadi maksud saya adalah bukan mau menomorduakan sunnah dan kitabullah dan sunnah Rasulnya harus sejalan. Dan kita, Allah bilang begini, surat 5 ayat 48 di tengah-tengahnya. Walau sya'allahu la ja'alakum 'alal huda. La ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Yang tengahnya itu baca artinya. Sesungguhnya Allah bisa membuat kamu jadi satu umat saja. Benar nggak ayatnya begitu? Coba baca, Mas. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Satu umat saja, nggak perlu ribut-ribut. Ribut musik, ribut nggak musik, ribut isbal nggak ribut isbal, benar nggak? Terus apa kata Allah lanjutannya? Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepada. Tuh, itu ujian. Karena Allah mau menguji kita terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dikasih pengetahuan tentang hadis, dipakai buat nyalah-nyalahin orang apa enggak? Kan begitu kan? Makanya perintahnya Allah berikutnya apa? Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Itu dia. Kita punya sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah, harusnya dipakai untuk berlomba-lomba menuju kebaikan. Fastabiqul khairat. Bukan berlomba-lomba buat ngebully orang, jelek-jelekin orang, lu neraka lu. Bukan hak kita kok. Bener kan? Allah bilang surat 3 ayat 128, laisalaka hudahum wala laisalaka minal amri sayun aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Bukan urusanmu dia mau diampuni atau mau diazab, bukan urusan kita. Jadi kalau saya tiba-tiba ngomong Hamid diazab, bukan urusan saya. Agung masuk surga, bukan urusan saya. Saya cuma bisa mendoakan aja, semoga Agung masuk surga, semoga Amit di masuk surga juga. Ya, gitu loh. Jadi apa tadi pertanyaannya apa sih, kok lari ke situ? Perjalanan. Nah, perjalanannya gitu, Mas. Kenapa perjalanan ini semua bisa jadi kayak gini? Al-Qur'an dikuasai. Nanti Allah yang pandaikan kita dengan Al-Qur'an. Allah janjinya begini, janji Allah surat 2 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Allah mengirim rasul yang membacakan ayat-ayatnya Allah, wa yuzakkikum, dan mensucikan kamu. Setelah disucikan, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Allah ajarkan kamu kitab dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Allah ngajarin kamu apa yang kamu belum ketahui sama sekali. Jadi kalau kita pakai Quran, ya nih, nanti Allah sucikan kita, Allah tandaikan kita tentang Al-Quran, tentang hikmah, dan Allah ajarkan kita apa-apa yang kita belum tahu. Dulu setahun yang lalu saya belum tahu mau dagang apa ya, belum tahu. Tapi seiring sejalan tuh dagangan datang sendiri, dagang gula aren, dagang bawang goreng, dan lain-lain datang sendiri. Diuji nggak? Diuji. 2 minggu lalu banyak ya Bu ya, pesen 2 minggu ini nggak pesen, diuji, terus marah gitu enggak. Kita sama teman-teman bilang diuji, sabar aja. Kita kemarin mungkin euforia gini kan cuma diuji. Ujian itu dipergilirkan. Watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Menang kalah, sakit sehat, susah senang dipergilirkan. Waliya'lamallahu alladzina amanu, untuk mengetahui siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Udah itu doang. Masa kita berimannya pas lagi senang doang? Ya, ujian beriman yang paling berat kapan? Lagi senang. Pas lagi susah. Masih mau taat apa enggak?
kalau pas seneng biasanya alhamdulillah, tapi habis itu tersesat. Sama-sama juga. Iya. Cuma banyak orang yang diuji susah malah balik ke Allah. Kebanyakan kan begitu, sampai Umar bin Khattab bilang kan, lebih baik diuji susah lah, aku bisa menangis lebih lama daripada diuji senangan. Tapi ciri-ciri iman yang surat 3 ayat 172 ini juga berat kalau buat saya. Alladzina stajabu lillahi min ba'di ma asabahumul qarh. Orang-orang yang masih taat kepada Allah dan Rasulnya meski sudah diberikan kekecewaan. Dagang dibikin gak laku tapi masih bilang gak apa-apa, alhamdulillah ini Allah yang bikin. Kan berat Pak. Susah gak kayak gitu? Susah. Suami bikin pulang, mana uangnya Pak? Gak punya. Alhamdulillah, semua karena Allah. Susah gak? Istri ngomong begitu. Susah. Susah. Makanya hadiahnya surga. Ya, jadi kenapa bisa kayak gini? Baca terus Qur'annya. Nanti insya Allah Allah akan tuntun kita menuju jalan yang terbaik, insya Allah. Jadi kalau nyontoh indra belum tentu benar. Tapi kalau nyontoh Al-Quran mutlak benar. Jadi jangan nyontoh sayanya Mas, nyontoh Qur'annya. Sambil kalau udah dibaca, oh ini nggak boleh, dikerjain. Ya, karena Al-Quran kan bukan cuma dibaca doang, harus dikerjain. Karena Quran bilang begini, jangan ngomong pasti. Ya sudah, saya nggak pernah ngomong pasti. Pernah nggak Mas Agung? Bisa nggak? Saya jawab insya Allah. Karena nggak boleh ngomong pasti. Surat 18 ayat 23 sampai 24. Tapi ada orang-orang yang kreatif, insya Allah pasti datang, didobelin sama dia. Insya Allah pasti. Sekarang manusia yang pasti apa coba? Yang pasti cuma mati kan? Apakah pasti 2 minggu lagi saya datang sini? Nggak tahu. Kalau saya diciduk, balik lagi ke sini. Oke, wallahu a'lam bishawab. Kita close dulu, nanti habis zuhur kita diskusi berikutnya. Terima kasih banyak semua yang disampaikan yang benar dari Allah, yang salah saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.